Ini panggilan ini direkam ya? Ini cukup lihat. Kalau ini Buka biar cetak. Ini nunggu Pak Sarwo nggih, nunggu Bu Anissa. Bu Anissa, ini nunggu Pak Sarwo nggih, dereng mlebet nggih. ini sambelnya mau ambil sambelnya dulu baru kecilnya, nanti kamu nggak bisa nyaru. Udah ya? Udah. Lagi? Tapi ditemani di TV Priyoma. Untuk Bu Winda, mic-nya dimatiin dulu. Oh iya Bu. Lupa. Nggak apa-apa. Bu Anissa, Pak Sarwo pripun? Ditunggu atau ditinggal? Tinggal aja Bu, slow respon. Oh gitu nggih. Nggih, monggo Bu Anissa, jenengan moderator. Bu Ani, Bu Ani. Oh Bu Ani, nggih monggo. Silakan. Sing wis latihan. Ayo Bu Ani. Judulnya apa? Judulnya apa Bu Anissa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sarwo selaku Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Pengawas Ibu Yuliawati Susana, yang saya hormati Ibu Santi Widyastuti selaku fasilitator, yang saya hormati Ketua Kombel Gelisangar Bu Hijriah Anissa, yang saya hormati pula rekan-rekan yang ada pada peserta Zoom pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa melaksanakan kegiatan Zoom meeting dengan tema bedah CP yang nanti akan difasilitatori oleh Ibu Santi Widyastuti MPD. Yang kedua kalinya, marilah sholawat serta salam, marilah senantiasa kita haturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Bapak Ibu peserta Zoom malam hari ini yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini kita sangat berbahagia sekali karena bisa melakukan kegiatan ini untuk pertama kalinya di Gelisangar. Semoga dengan kita melaksanakan kegiatan yang akan kita laksanakan nanti bisa membawa dampak yang lebih baik ke depannya, sebagai awal yang baik ke depannya untuk bisa mengaktifkan bahkan mengoptimalkan komunitas belajar yang ada di SMP Negeri 1 Ngaringan yang bernama Gelisangar. Seperti kita ketahui,
manfaat Kombel itu sendiri banyak manfaatnya bagi kita semua, diantaranya adalah berbagi ilmu pengetahuan, kemudian kita secara tidak langsung juga mendapatkan dukungan dan motivasi, kita dapat berkolaborasi, berdiskusi, memecahkan masalah, punya rasa percaya diri, kemudian kita juga belajar bagaimana pembelajaran itu bisa secara interaktif dengan melaksanakan kegiatan seperti malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk mempercepat waktu pada kesempatan hari ini, Ibu Santi Widyastuti selaku fasilitator nanti akan membedah CP bagaimana Bapak Ibu bisa belajar lebih jauh lagi pada kurikulum Merdeka seperti saat ini. Demikian untuk selayang pandang dari kami selaku moderator. Semoga kegiatan hari ini, malam hari ini bisa berjalan baik tanpa ada halangan apapun. Tetap semangat Bapak Ibu semua. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Fasilitator, Ibu Santi Widyastuti MPD. Oke, baik. Terima kasih Bu Ani. Bapak Ibu yang terhormat, mohon izin karena kan saya sebenarnya bukan fasilitator, mohon ralat sedikit dari Bu Ani yang tadi ya. Saya di sini narasumber gitu aja, kita berbagi praktik gitu, berbagi praktik baik gitu. Nah, sebenarnya ini kan sudah ada Bu Yulia ya. Untuk Bu Ani untuk mempersilahkan Bu Yulia untuk menyampaikan salam pembukanya untuk kita semua, terutama Kombel kita. Ya, terima kasih Ibu Santi. Pada malam hari ini juga dihadiri oleh Ibu Pengawas Bina kita, Ibu Yuliawati Susana. Kepada Ibu Yuliawati untuk bisa memberikan sepatah maupun dua patah kata untuk kaitannya semangat bagi kita semua agar mampu menggerakkan dan mengoptimalkan Kombel yang ada di SMP Negeri 1 Ngaringan. Kepada Ibu Yuliawati Susana, dipersilahkan. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Cek suara saya terdengar? Jelas, dengar Bu. Jelas Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sarwo selaku Kepala SMP Negeri 1 Ngaringan, kemudian Ibu Waka, Wakil Kepala Sekolah atau Ketua Kombel atau Komite Pembelajaran yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Ngaringan semuanya. Mungkin TU ikut ya? TU ikut juga? Ikut harusnya kalau Kombel. Dikasih undangan kan? Iya Bu, semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan webinar Kombel Gelis Sangar. Allah sangat memberikan rahmat bagi kita untuk memanfaatkan kesehatan kita semua, memanfaatkan dalam kegiatan yang sangat bermanfaat. Ini salah satu cara bagi Kombel di SMP Negeri 1 Ngaringan untuk menggerakkan agar Kombel itu tidak sebatas kemarin bilangnya Ibu
cuma omong-omong saja gitu, nggak ada kombel, tapi ini ada aktivitas. Jadi walaupun ini baru pertama kali, semoga tidak kapok. Jadi ini pertama kali, besok lagi, atau kapan 1 bulan sekali, 2 bulan sekali kita niatkan untuk berbagi. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua sudah mau ini belajar untuk tidak berada di zona nyaman yang mungkin malam-malam begini di rumah gelitak-gelitak. Walaupun di sini webinar juga sambil gelitak nggih Bapak Ibu nggih. Webinar juga bisa sambil gelitak nggih. Tapi ada kegiatan lain yang insya Allah walaupun mungkin sedikit, tapi insya Allah masih bermanfaat. Gitu. Jadi pesan saya jangan hanya dijadikan suatu hal yang nanti bikin viral, tapi ini dijadikan suatu kebiasaan dan motivasi untuk diri kita untuk terus belajar. Sekian dari saya. Pak Sarwo sudah masuk belum ini? Belum nggih? Nggih pun sekian dari saya. Belum kayaknya, Bu. Semoga kegiatan nanti lancar, bermanfaat, dan bikin kita semuanya bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yulia atas semangatnya untuk malam hari ini, terutama bagi kita-kita yang memang baru pertama kali untuk melaksanakan kegiatan seperti malam hari ini. Semoga semangat dari Bu Yulia itu menambah ya motivasi bagi kami untuk terus berkembang ya, untuk terus mengoptimalkan apa yang ada, apa yang menjadi sumber daya di SMP Negeri 1 Ngaringan. Demikian dari Bu Yulia. Kepada selanjutnya untuk acara selanjutnya kepada Bapak Sarwo kelihatannya belum masuk. Langsung saja kepada Ibu narasumber, Ibu Santi Widyastuti, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat belajar ya, Bapak Ibu. Kita di sini berbagi praktik baik, ya. Oke, baik. Berikutnya sebelum saya mulai, Bapak Ibu untuk pemaparan materi, yang terhormat Ibu Yulia sebagai pengawas bina, yang terhormat Bapak Sarwo selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ngaringan, yang terhormat kepada Ketua Kombel Ibu Hijriah Anissa yang sudah berkenan untuk membuat acara ini, juga rekan-rekan Kombel, panitia Kombel ya, seperti Ibu Ani yang sebagai sekretaris, kemudian Bu Niki sebagai bendahara, juga tak lupa ini Bapak Ibu, terspesial buat panjenengan semua, terima kasih sudah hadir di acara ini, webinar di Kombel kami, dalam acara bedah CP ya Bapak Ibu, CP terbaru di tahun 2024. Bapak Ibu mohon izin untuk share screen ya. Kita mulai langsung paparan materinya. Oke, untuk SK bedah modulnya yang dari kementerian sudah saya share ya di Bu Anissa. Nanti Bu Anissa harapannya bisa membuat drive ya. Jadi semua file aslinya dari Kemendikbud, kemudian dari asesmen juga, dari Kemendikbud juga, Bapak Ibu bisa unduh di situ. Nah, ini sudah saya ambil poin-poinnya di buku itu. Bapak Ibu bedah CP. Kita akan bedah CP dulu ya Bapak Ibu. Untuk asesmennya
nanti insya Allah menyusul di webinar berikutnya. Karena kalau hari ini nanti saya bedah semua. Yang pertama Bapak Ibu, nanti kalau kebanyakan nggak muat tuh, tambah ngantuk ngeten nggih. Kemudian kalau dikit-dikit semoga bisa nyantel gitu nggih. Kemudian kalau sedikit tapi Bapak Ibu bisa mengikuti, bisa langsung mencoba bersama rumpun belajarnya Bapak Ibu. Nanti setelah ini selesai Bapak Ibu mungkin ya kalau udah dapat ilmu, kami berharap, ya saya terutama berharap Bapak Ibu langsung mempraktekkan membuat CP ya Bapak Ibu. Dilihat dari CP yang sudah ada. Ya. Bagaimana sih sebenarnya cara membuat CP? Nah, oke, nanti kita akan menuju ke sana ya Bapak Ibu, menurunkan CP menjadi ATP, kemudian menjadi nantinya modul ajar. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan, saya memperkenalkan diri ya Bapak Ibu, karena di sini tidak hanya Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Ngaringan, ada Bapak Ibu guru yang mungkin dari SMP lain, silahkan nanti untuk boleh sekarang juga boleh. Itu ada presensi ya Bapak Ibu di chat room, Bapak Ibu di kanan bawah ada kotak, Bapak Ibu bisa klik di situ. Nah itu ada presensi, kemudian ada sertifikat. Wah belum udah ada sertifikat ya. Oke, berikutnya nanti Bapak Ibu yang bukan dari kombelnya SMP Negeri 1 Ngaringan, boleh Bapak Ibu untuk absen secara manual ya di sini biar saya tahu dari mana saja. Baik, oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Perkenalan saya Santi Widyastuti, guru mapel seni budaya, tepatnya seni musik ya Bapak Ibu di SMP Negeri 1 Ngaringan. Nah Bapak Ibu, dalam webinar ini dalam event webinar ini saya diberikan kehormatan oleh Bu Hijriah Anissa untuk memberikan sedikit praktik baik ya Bapak Ibu yang sudah saya dapatkan waktu kita kemarin liburan Bapak Ibu, panjenengan liburan saya belajar tentang bedah CP kemudian menjadi modul ajar ya. Bedah CP kemudian sampai membuat asesmen terbaru 2024 sampai dengan membuat modul ajar. Dan modul ajarnya alhamdulillah sudah terbit Bapak Ibu. Bisa dilihat ya. Oke. Baik Bapak Ibu, izinkan saya melihat chat room dulu. Oke, Bapak Ibu, boleh yang bukan dari kombelnya Gelis Sangar, boleh menuliskan Bapak Ibu nama, kemudian dari SMP mana, boleh Bapak Ibu, silakan. Oke. Oke Bapak Ibu, slide-nya sudah jalan Bapak Ibu? Sampun nggih? Alhamdulillah. Bapak Ibu boleh menjawab atau memberikan emoji ya Bapak Ibu. Di bawah itu ada emoticon ya Bapak Ibu, silakan pilih. Bapak Ibu, ini adalah salinan dari saya screenshot ya Bapak Ibu, salinan dari keputusan kementerian Bapak Ibu ya tentang CP. Nah, ini di nomor 32 garing H KR garing 2024 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Baik, apa sih yang ada di dalamnya itu? Nah, pada poinnya adalah berbunyi seperti ini Bapak Ibu. Setelah menimbang kemudian dan lain sebagainya Bapak Ibu, kemudian memutuskan ya Bapak Ibu, ternyata di poin ke-7 ini di paling bawah sendiri, kelihatan enggak Bapak Ibu? Saya besarkan dikit ya Bapak Ibu. Ya Bu, ya sudah jelas Bu. Di poin ke-7 ini paling bawah sendiri bahwa
keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum, Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 33 HKR 2022. Kemudian yang poin B itu keputusan yang sama Kemendikbudristek, kemudian 033 HKR 2023 bahwa di bawahnya Bapak Ibu ya, menyatakan bahwa untuk yang 2022 itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ini artinya Bapak Ibu yang di 2022 itu sudah tidak dipakai lagi. Nah, maka Bapak Ibu harus bisa untuk menyesuaikan diri. Nah, nanti Bapak Ibu, karena kan tidak boleh terputus ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas ke sana, tidak boleh terputus. Nanti mungkin untuk materinya kita harus melanjutkan. Gitu nggih. Kita harus melanjutkan. Baik, di sini sudah terbunyi ya Bapak Ibu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ini yang di 2022 ini tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah yang terbaru. Oke, baik, saya lanjutkan slide berikutnya. Jalan enggak ya? Oke, sebentar Bapak Ibu. Terkadang sinyal juga mempengaruhi ya Bapak Ibu. Saya sudah pindahkan, tapi ternyata ini belum pindah. Oke, Bapak Ibu. Bu Hijriah bisa bantu saya untuk mengadmit karena sudah saya jadikan co-host. Mohon maaf, pripun Bu Santi? Di admit ya Bu, kalau yang masuk ya, saya tak fokus menyampaikan materi. Oh, nggih. Jadi itu ada yang masuk Bu. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran nih Bapak Ibu, di surat edaran itu, di surat keputusan itu diterangkan bahwa RPP dalam istilahnya punya standar minimal cara membuat modul ajar. Kemudian apa sih bedanya dengan tambahkan orang? Bocor Bu Anissa? Iki ngene cek. Sih. Iya, digawe host lihat kan. Wis lihat ini tak. Orang yang bergabung Oke. Kung masuk iki, seseorang yang ingin bergabung ke iki. Bu Anissa, boleh di mute dulu. Oke, baik. Bapak Ibu, mohon izin untuk melanjutkan kembali bahwa di dalam surat itu diterangkan bahwa apa sih bedanya RPP dengan modul ajar. Nah, RPP ini punya standar minimal membuat modul ajar, yaitu terdapat 3 komponen Bapak Ibu, yaitu komponen TP sendiri, kemudian langkah dan asesmen, ada 3. Nah, apa sih bedanya dengan modul ajar? Kalau modul ajar ini Bapak Ibu, modul ajar itu terdapat 4, ada tambahannya yaitu pembedanya ada di media. Makanya selama ini kan panjenengan mungkin pernah melihat ya, pernah melihat di TikTok atau di media sosial lainnya gitu, dibikin parodi gitu ya. Dibikin parodi bahwa kalau guru di era merdeka, kurikulum merdeka ini bawaannya sound system gitu ya Bapak Ibu. Nah itu ya pembedanya, media minimal adalah speaker kali ini ya, istilahnya speaker gitu. Nah untuk yang RPP sendiri di kurikulum sebelumnya Bapak Ibu masih agak santai ya, tidak terlalu mestinya ada media ya. Kalau sekarang Bapak Ibu dituntut untuk menampilkan beberapa media ya, bisa menghadirkan LCD, speaker, kemudian atau anak-anak disuruh bawa HP seperti itu. Nah, itulah pembedanya Bapak Ibu, multimedia ya. Jadi berbagai media yang panjenengan punya, yang panjenengan bisa manfaatkan agar tujuan pembelajarannya nanti tercapai. Nah,
Nanti kalau bedah asesmen itu Bapak Ibu nanti kita akan menuju ke pembelajaran dan asesmen. Jadi asesmen tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada pembelajaran. Nah, karena nanti muatannya banyak Bapak Ibu tentang asesmen ini mestinya saya akan menyampaikan materi tentang pembelajaran juga. Jadi kalau ini kita gabungkan nanti CP-nya jadi terlalu banyak, nggih. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Oke, di slide berikutnya. Oke Bapak Ibu, di slide berikutnya ini potongan dari surat itu juga tadi ya Bapak Ibu, di surat yang edaran itu, kemudian saya men-screenshot-nya, kemudian saya tempelkan di slide saya, cara merumuskan dan menyusun ATP. Kenapa ini biasanya kan di surat itu di warna putih ya, tapi khusus yang ini di blok kuning. Nah ini ada warning di situ Bapak Ibu. Cara merumuskan dan menyusun ATP. Bapak Ibu diharapkan bisa memperhatikan 10 cara ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran adalah tujuan yang lebih umum, bukan tujuan pembelajaran harian. Oke, saya besarkan Bapak Ibu. Semoga bisa ya. Berikutnya, alur tujuan pembelajaran harus tuntas satu fase, tidak terpotong di tengah jalan. Karena nanti peralihan ya Bapak Ibu. Jadi yang saya kemarin cross check untuk matematika ya, saya cross check di Bolela ternyata tidak bisa terputus gitu ya. Yang 2022 dengan yang 2024 itu ternyata ada pembeda di materi ya, yang harusnya biasanya dipelajari di kelas 2, ini dipelajari di kelas di kelas 8, ini dipelajari di kelas 7 seperti itu. Mungkin untuk materi untuk CP-nya berbunyi demikian. Nah, untuk mapel lain nanti bisa dilihat Bapak Ibu. Nanti kita akan mengarah ke sana nih Bapak Ibu. Oke, izin saya lanjutkan lagi untuk poin ketiga. Alur tujuan pembelajaran perlu dikembangkan secara kolaboratif. Nah, apabila guru mengembangkan maka perlu kolaborasi guru lintas kelas atau tingkat dalam satu fase. Contoh kolaborasi antara guru kelas 1 dan kelas 2 untuk fase A. Jadi ada apa ya Bapak Ibu? Komunikasi ya Bapak Ibu. Misalnya saya guru kelas 8, kemudian Bu Sumiaton tuh guru kelas 7 misalnya. Karena kita sama-sama guru musik misalnya. Nah, kita baru akan tanya nih, Bu Sumiaton kemarin sudah panjenengan sampaikan apa aja gitu, sampai mana gitu. Nanti kita melanjutkan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, berikutnya alur keempat, cara keempat yaitu alur tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran. Oleh karena itu sebaiknya dikembangkan oleh pakar mata pelajaran, termasuk guru yang mahir dalam mata pelajaran tersebut. Nah ini dikembangkan ya Bapak Ibu, nanti kita kembangkan sesuai dengan kombelnya masing-masing. Untuk alur tujuan pembelajaran tetap ini dilihat dari CP Bapak Ibu, tidak boleh membuat sendiri nggih, dari CP nanti dikembangkan menjadi indikator. Oke, baik kita lanjutkan. Kemudian kelima Bapak Ibu, penyusunan alur tujuan pembelajaran tidak perlu lintas fase kecuali pendidikan khusus. Nah ini kita agak skip dulu ya Bapak Ibu, ke yang 5 ini khusus ya Bapak Ibu, pendidikan khusus, pendidikan luar biasa. Berikutnya keenam, metode penyusunan alur tujuan pembelajaran harus logis. Dari kemampuan yang sederhana ke yang lebih rumit. Ini nanti cara menyusunnya Bapak Ibu. Dari kompetensi yang muncul di CP, nanti Bapak Ibu pilah-pilah dulu. Yang paling mudah ke yang sulit. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan, dapat dipengaruhi oleh karakteristik mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran yang digunakan misalnya matematik realistik. Nah ini matematik ya Bapak Ibu. Baik, berikutnya yang ketujuh, tampilan pembelajaran diawali dengan alur tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, baru proses berpikirnya. Misalnya menguraikan dari elemen menjadi tujuan pembelajaran sebagai lampiran agar lebih sederhana dan langsung ke intinya untuk guru. Oke, izin saya admit dulu ya. Oke.
Oke, baik. Saya lanjutkan nih Bapak Ibu. Untuk yang poin 7 ini Bapak Ibu, dari TP, tampilan TP dengan alur tujuan pembelajaran ini dilihat dulu ya Bapak Ibu, harus dilihat elemennya. Kita melihat elemennya dulu, baru kompetensinya di elemen itu, kemudian kita baru turunkan menjadi ATP, seperti itu. Kemudian nomor 8, karena alur tujuan pembelajaran yang disediakan pemerintah merupakan contoh, maka alur tujuan pembelajaran dapat bernomor atau huruf untuk menunjukkan urutan dan tuntas penyelesaiannya dalam satu fase. Jadi semua CP yang sudah diuraikan berdasarkan elemen, nanti di PMM ada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat di sana ya. Jadi surat ini nanti per CP itu, surat edaran ini per CP sudah mungkin saat ini sudah terintegrasi semua ya Bapak Ibu di PMM-nya panjenengan semua. Jadi yang dulu modul CP-nya itu CP 2022 sudah diganti 2024, sudah diganti terbaru. Nanti dilihat aja Bapak Ibu. Oke, berikutnya untuk nomor 8, karena alur tujuan pembelajaran yang disediakan pemerintah 9 ya, mohon maaf. 9, alur tujuan pembelajaran menjelaskan satu alur tujuan pembelajaran, tidak bercabang, tidak meminta guru untuk memilih. Apabila sebenarnya urutannya dapat berbeda, lebih baik membuat alur tujuan pembelajaran lain sebagai variasinya. Urutan atau alur perlu jelas sesuai pilihan, keputusan, penyusun, dan untuk itu dapat diberikan nomor atau kode. Jadi nanti Bapak Ibu saat membedah CP 2024, Bapak Ibu jika dijadikan ATP, nanti Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu memberikan kode huruf ya, seperti yang di poin 8 dan 9. Ya Bapak Ibu dikasih huruf 1, 2, nah 1 itu berarti mana sih dari sekian kompetensi yang dilakukan muridnya panjenengan, itulah yang harus panjenengan tuliskan di awal di nomor 1 sampai dengan nomor berapa dari yang termudah ke yang sulit. Baik, berikutnya adalah nomor 10 Bapak Ibu. Alur tujuan pembelajaran fokus pada pencapaian CP. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau membuat alur tujuan pembelajaran ini difokuskan pada pencapaian CP, bukan profil pelajar Pancasila, gitu ya. Dan tidak perlu dilengkapi dengan pendekatan atau strategi pembelajaran pedagogik. Ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Adakah pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin bertanya dulu sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu. Belum, Bu. Belum, baik. Saya lanjut ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu boleh kalau pakai laptop, Bapak Ibu bisa buka tab baru di sebelahnya, klik aja PMM, begitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan menemukan seperti ini. Kemudian di bawah itu tulisan mengajar itu di bawah ada CP atau ATP. Nah, Bapak Ibu klik aja di situ. Nah, di situ sudah terurai, sudah ditunjukkan per elemen ya Bapak Ibu. Setelah kita klik CP ATP tadi akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya coba praktek ya Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu lebih jelas gitu ya. Saya stop share dulu. Izin untuk memberikan alurnya yang sesungguhnya ya Bapak Ibu. Kita praktek langsung. Oke. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat di layar ya? Nah, setelah kita buka layarnya Bapak Ya, Ibu. Bu Santi. Kita buka layarnya di PMM, nanti Bapak Ibu enggak usah repot-repot membuka yang SK yang sesungguhnya, karena SK sesungguhnya itu ada sekian puluh lembar, jadi Bapak Ibu mungkin agak mumet mencarinya, karena di situ dari
dari pendidikan PAUD ya Bapak Ibu sampai dengan SMK SMA dan sampai dengan sekolah luar biasa juga paket dari ABC ya Bapak Ibu. Di situ komplit. Nah, kalau Bapak Ibu nanti dadak metani gitu ya basa Jawane nggih. Nah, itu nanti Bapak Ibu pusing. Jadi Bapak Ibu lihat aja di PMM-nya masing-masing, klik ini Bapak Ibu CPATP. Nah, ini Bapak Ibu CPATP, kita klik aja di sini. Kalau saya ngajar SMP berarti saya kliknya karena SMP langsung kan tidak ada ya Bapak Ibu. Dari SD sampai SMA sederajat. Nah, kita klik ini, kemudian kita klik bawahnya, kita klik mapel apa gitu ya. Kalau saya seni musik gitu ya. Itu saya klik aja seni musik. Kalau saya seni rupa, seni tari, IPA, IPS dan seterusnya nggih. Nah, kalau sudah nih Bapak Ibu bisa lihat seperti yang terpapar di sini, di atas di bawah ini adalah tentang CP dan ATP. Ini sudah saya screenshotkan, sudah juga saya pindahkan ke slide saya yang tadi ya Bapak Ibu, ketentuan-ketentuan membuat CP turun menjadi ATP. Nah, oke, kita lihat CP-nya Bapak Ibu, yang biru ini diklik. Oke, setelah diklik, karena seni musiknya saya sebagai guru SMP itu di fase D, maka saya klik fase D-nya akan menjadi seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu cara latihannya, nanti Bapak Ibu minta materinya ke Bu Anissa ya. Nanti Bu Anissa biar share link drive-nya ke chat room biar Bapak Ibu yang bukan kombel nanti bisa mengakses. Okay. Nah, caranya Bapak Ibu untuk capaian umumnya nanti Bapak Ibu ini di kopas dulu, di blok dulu. Nah, klik kiri kemudian tarik sampai bunyi sampai warna biru, kemudian Ctrl C aja, kemudian Bapak Ibu pindahkan ke file Word yang saya kirimkan di Bu Anissa ya. Semua materi, semua latihan menurunkan CP menjadi ATP sudah saya berikan di Bu Anissa. Bahan bakunya Bapak Ibu tinggal, kalau di situ kan seni musik ya Bapak Ibu, nanti tinggal di del aja diganti dengan sesuai mapelnya panjenengan. Panjenengan kopas saja di PMM ini ya, panjenengan pindah. Kalau sudah panjenengan pindah, yang saya blok merah itu perlu diganti ya Bapak Ibu. Itu punya seni musik gitu ya, jadi nanti nggak sama tuh kalau pelajarannya Bapak Ibu bukan seni musik. Nah, ini dikopaskan dulu. Ini kepentingannya apa Bapak Ibu? Kenapa yang bunyi ini harus dikopaskan, harus tahu. Karena di sini adalah globalnya Bapak Ibu. Dari keseluruhan elemen lewatnya di sini. Ya, porosnya tuh di sini Bapak Ibu. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Nah, untuk menurunkan CP ke ATP ini Bapak Ibu harus kopas dulu. Nah, di sini ada elemen-elemen nih Bapak Ibu, capaian per elemen. Bisa dilihat ya Bapak Ibu. Nah, capaian per elemen ini ada satu, mungkin di setiap mapel agak sama, mungkin sama, mungkin agak beda ya, atau terkurangi, atau bahkan lebih nanti elemennya. Nah, ini biasanya pada umumnya adalah yang pertama adalah elemen mengalami, kemudian merefleksikan, kemudian berpikir dan bekerja secara artistik, kemudian menciptakan, dan kemudian berdampak. Nah, ini kalau kita klik satu-satu Bapak Ibu, caranya yang panah biru ini ke bawah ini untuk melihat per elemen. Kita klik ya, mengalami. Oke. Nah, mengalami ini Bapak Ibu nanti kopaskan ke file yang saya berikan di Bu Anissa ya. Per elemen nanti dikopaskan di situ. Bapak Ibu bisa diamati dulu. Nanti saya akan buka filenya yang untuk latihan ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu untuk merefleksikan gitu, kemudian berpikir dan bekerja secara artistik, kemudian menciptakan, kemudian berdampak. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, contoh ya Bapak Ibu. Saat nanti Bapak Ibu membuat ini kan CP per elemen Bapak Ibu. Nanti kalau membuat TP
tujuan pembelajaran, ini dari CP per elemen caranya kita baca dulu. Misalnya di capaian elemen mengalami ini ada berapa kompetensi kira-kira. Mari Bapak Ibu kita lihat. Saya ulangi pertanyaannya, di capaian per elemen kita akan membedah ya. Berapa kompetensi yang ada di mengalami ini? Di elemen mengalami. Kira-kira kompetensinya apa? Adakah yang bisa menjawab Bapak Ibu? Nanti dibonusi sertifikat. Ayo Bapak Ibu, kita interaktif, boleh. Bu Siti, silahkan. Bu Laila, Bu Siti. Ya, mencoba menjawab nggih, Bu. Oke. Kompetensinya menggunakan unsur-unsur bunyi musik berupa nada, irama, dan melodi. Kemudian mengembangkan unsur-unsur bunyi musik, terus menggunakan instrumen atau teknologi yang tersedia. Oke, terima kasih Bu Laila. Baik, ini ada Bapak Ibu yang lain mau komen. Ini mengidentifikasinya cari kompetensinya yang mana gitu. Ada nggak yang Bapak Ibu perso sebelum saya berikan informasinya? Mimiku pindah sini ya. Mas Sigit suaranya bocor. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu untuk informasinya saya sampaikan ya Bapak Ibu. Untuk mengidentifikasi kompetensi, Bapak Ibu cukup cari aja kata kerjanya. Nah, itulah kompetensinya Bapak Ibu. Setiap elemen untuk menjadikan TP, itu Bapak Ibu cari kata kerja yang sudah tertera di situ. Bapak Ibu enggak boleh bikin CP sendiri, bikin ATP, bikin TP sendiri. Karena TP itu turunan dari CP. Gitu ya, enggak boleh mengarang sendiri. Itu harus turunan dari CP. Seperti itu. Jadi kira-kira kata kerjanya apa nih di mengalami? Ada yang tahu Bapak Ibu? Bapak Ibu kita interaktif aja biar nggak tegang ya, biar nggak ngantuk juga. Semoga Bapak Ibu bisa masih bisa stay di situ, mindfulness ya Bapak Ibu, mendengarkan dengan sepenuh hati, sepenuh konsentrasi. Gitu. Kita santai aja Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita membedah CP menjadi TP? Itu saya kasih clue-nya, Bapak Ibu cari kompetensi, cari kata kerjanya. Kira-kira ada berapa kata kerja di mengalami itu Bapak Ibu? Menggunakan dan mengembangkan, terus mengidentifikasi. Oke, sudahkah? Menggunakan, mengembangkan, Iya. menggunakan, ya Bu. Ya, sudah ya. Respon. Mengembangkan dan mengidentifikasi itu Bu. Ya, betul Bu Ani. Jadi tadi Bu Laila juga betul ya. Cuman kita lebih ke cara clue-nya gini. Kalau mau membuat TP itu CP di elemennya kita perhatikan. Mana sih kompetensinya? Lah, kompetensi itu dilihat dari apa? Dari kata kerjanya Bapak Ibu. Cara mengidentifikasi. Memecah menjadi TP itu kita lihat kata kerjanya. Misalnya nanti Bapak Ibu misalnya saya mau mengambil elemen mengalami nih, tapi di mengidentifikasi karena yang paling mudah mengidentifikasi dulu daripada menggunakan dulu atau mengembangkan. Gitu. Kan duluan mengidentifikasi Bapak Ibu daripada mengembangkan. Betul tidak nih? Ya. Jadi murid-murid itu paling mudah yang dilakukan adalah mengenali dulu, mengidentifikasi, baru dia menggunakan gitu ya. Jadi misalnya peserta didik mengidentifikasikan karakteristik musik
dari beragam genre, style, konteks, budaya, atau era. Nah, karena ini masih general Bapak Ibu, ini kan baru menjadi TP ya Bapak Ibu. Nah, kita udah dapat TP nih. Untuk menjadikan ATP, nah kita baru menurunkan, mengaitkan materinya di situ. Tapi tidak boleh meninggalkan TP, mengaitkan materinya. Ya, materinya mau apa nih? Karena di situ tidak diberikan secara spesifik, karena di musik itu ada musik tradisional dan ada musik modern ya Bapak Ibu. Nah, kalau di sini dituliskan beragam genre, style, konteks, budaya, atau era, ini asumsinya adalah kita belajar tentang non-tradisional. Jadi, kita sudah belajar di musik modern seperti itu. Nah, itu semisal ya Bapak Ibu. Di kelas 8 ini tadi saya klik di kelas 8 ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu untuk merefleksikan. Kita bedah ya Bapak Ibu. Untuk merefleksikan ada berapa kompetensi nih Bapak Ibu? Untuk merefleksikan ada berapa kompetensi? Monggo yuk Bapak Ibu, yang lain boleh. Saya yang baru masuk mungkin ya biar agak paham ya. Jadi dari CP dan ATP ini ada CP elemen nih Bapak Ibu. Nah, per elemen sudah diintegrasikan nih ke sini ya Bapak Ibu dari surat edaran dari kementerian tadi. Nah, untuk menjadikan TP Bapak Ibu, cukup Bapak Ibu membaca CP per elemen ini dan mengidentifikasikannya menjadi TP dengan cara mencari kata kerjanya. Oke, kita lanjut ke merefleksikan ya Bapak Ibu. Kira-kira apa nih Bapak Ibu merefleksikan? Kata kerjanya apa? Hanya satu Bapak Ibu. Menyimpulkan. Memberikan umpan balik ya. Merefleksikan ini peserta didik mampu, peserta didik memberikan umpan balik. Oke, ini Bapak Ibu. Ini ya, umpan balik. Nah, ini kalau berpikir dan bekerja secara artistik, ini ada 1, 2, biasanya diidentifikasikan dengan TP itu dengan peserta didik bla 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 gitu ya. Menjalani, kemudian peserta didik berpartisipasi, kemudian peserta didik menyajikan, gitu ya, mengidentifikasi, menggunakan, mengembangkan, memproduksi, merespon seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari ATP ya, CP per elemen ke TP ya Bapak Ibu. Ini baru CP per elemen ke TP Bapak Ibu. Oke. Izin stop share dulu. Saya tampilkan sekilas ya Bapak Ibu dari hasil tadi. Bentar, saya cari dulu, ternyata belum saya buka nih Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Mungkin bingung atau gimana? Monggo kita sharing yuk Bapak Ibu, monggo. Monggo masih ada waktu. Apa yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada mboten? Bapak Ibu dari mana aja ini? 40 peserta. Dari Purwodadi. Oh, nggih. Alhamdulillah dari jauh ya. Naik Ya, apa Bu. tadi? Kereta api. Iya, banyak nama-nama asing ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Oke, itu sudah dibagikan Bu Anissa tuh link materinya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu di situ. Link materi. Oke, saya bukakan dulu ya. Oke, ini Bapak Ibu.
Saya izin share dulu. Yang barusan di-share sama Bu Anissa ya, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Sudah terlihatkah Bapak Ibu? Sampun? Sudah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa latihan seperti tadi nggih. Yang di PMM tadi untuk CP-nya yang global yang gede tadi, yang induknya itu di screenshotkan, dikopaskan di sini nih Bapak Ibu. Yang merah ini diganti ya, karena ini masih seni musik. Kemudian nanti untuk yang kombelnya kita, yang sampai satu ngaringnya nanti per mapel nih Bapak Ibu, monggo nanti dituliskan. Kemudian nanti bisa kita kolaborasikan ya Bapak Ibu per guru serumpun ya. Jadi nanti bedah CP menjadi TP, kemudian menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, nanti bisa bareng-bareng Bapak Ibu. Nah, caranya begini Bapak Ibu. Yang elemen tadi tinggal kopas-kopas aja Bapak Ibu. Elemennya apa, kemudian capaian pembelajarannya tinggal kopas di CP, kemudian per indikator tadi per kompetensi ya Bapak, maaf, per kompetensi saya ralat, per kompetensi di CP ini diturunkan menjadi TP. Ya Bapak Ibu, menjadi TP. Nah, saya kasih tengah aja biar agak ada pembeda ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini TP ini nanti turunannya dari CP yang kiri. CP-nya per mana? Per elemen yang kiri, paling kiri lagi. Ya. Kemudian untuk menjadikan ini, karena ini kolom yang paling kanan sendiri, ini kolomnya urut dari nomor 1 ATP, ini 1 sampai dengan sekian puluh atau mungkin sekian belas ya Bapak Ibu nanti punyanya masing-masing. Nah ini dari mana ini? Gitu ya. Nah ini dari TP tadi yang sudah dipilah-pilah per elemen. TP per elemen tadi diambil dulu ya. Jadi kata kerjanya apa, dipilah-pilah, ditaruh. Nah, kata kerjanya tidak, yang untuk TP tidak usah diberikan kata peserta didik, langsung aja kata kerjanya apa. Misalnya peserta didik di CP, peserta didik memberikan umpan balik bla bla bla, kemudian nanti di TP cukup langsung kata kerjanya. Misalnya memberikan umpan balik bla 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 seperti itu. Nah, dari semua kalau sudah CP dan TP ini udah jadi, nanti TP itu Bapak Ibu perhatikan dari ujung atas sendiri, ya dari sini ujung atas, ini saya scroll ke atas, ke bawah. Yang tengah ya Bapak Ibu yang diamatin, ini ya, yang tengah ini ya. Nah itu di scroll ke bawah. Dari sekian itu, mana yang paling mudah dilakukan oleh peserta didik menurut jenengan, karena yang tahu kapasitas murid itu penjenengan. Ya. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Nanti yang paling mudah dilakukan nanti disusun menjadi ATP. Nah, itulah cara bedah CP Bapak Ibu. Menjadi TP dan alur tujuan pembelajaran. Seperti itu. Bapak Ibu. Nanti ATP ini akan turun di modul ajar Bapak Ibu. TP dan ATP ini nanti akan turun di modul ajarnya penjenengan. Nah, setelah sesi ini nanti webinarnya insya Allah semoga nanti kita bicara tentang pembelajaran dan asesmen. Kemudian yang ketiga adalah kita langsung membuat modulnya Bapak Ibu. Modul versi terbaru. Berdiferensiasi seperti apa tuh? Berdiferensiasi yang modul sekarang itu ternyata sudah tidak dipilah lagi mana auditori, mana kinestetik ya Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Jadi kita langsung lebih simpel sebenarnya. Untuk modul 2024 itu lebih simpel Bapak Ibu. Yang penting ada 4 tadi Bapak Ibu. 4 komponen ya Bapak Ibu. Yang penting tujuan pembelajarannya jelas, asesmennya juga terintegrasi dengan tujuan pembelajaran, harus ada hubungannya erat ya Bapak Ibu. Kemudian alur tujuannya pembelajaran, kemudian medianya juga harus ada. Itulah 4 komponen minimal ya Bapak Ibu. Minimal. Nah, dari kesemuanya itu
ditunjukkan untuk diferensiasi ditunjukkan dari langkah-langkah Bapak Ibu. Nah, nanti cara membuatnya modul ajar ini untuk diferensiasi sudah untuk modul ajar sudah kalau di standarnya Kemendikbud ya Bapak Ibu tidak ada pembagian mana inti, mana pendahuluan. Maaf saya lupa ya, mana pendahuluan, kemudian inti, mana akhir ya Bapak Ibu. Jadi sudah tidak ada. Jadi semua menjadi satu alur atau langkah-langkah. Jadi di situ semua nanti dari langkah-langkah itulah kita bisa mengidentifikasi ini diferensiasi apa seperti itu Bapak Ibu. Nah biasanya hubungannya dengan materi ya Bapak Ibu, materi yang kita lakukan. Materinya apa gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Sudah pahamkah Bapak Ibu? Kita sharing aja ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ulangi elemennya, kita kopas aja di PMM, kemudian CP-nya kita kopas juga dari PMM. Kemudian untuk TP-nya menjadi TP, dari CP menjadi TP, kita tinggal melihat kompetensi yang ada di CP, kompetensinya apa saja, makanya kita pilah-pilah ya Bapak Ibu. Itu ada kode bintang-bintang atau kode centang, monggo silahkan sesuai selera. Tapi di ATP mohon untuk diberikan angka urutan dari 1 sampai terakhir, dari termudah sampai dengan tersulit seperti itu. Untuk siapa? Untuk muridnya panjenengan, bukan untuk panjenengan ya, tapi untuk muridnya panjenengan. Oke, baik Bapak Ibu, saya stop share dulu ya. Ada pertanyaan enggak nih Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu, kita sudah hampir selesai ya Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan? Bu Sumiatun, Bu. Silakan. Sumiatun itu. Raise hand, Bu Sumiatun, raise hand apakah kepencet atau angkat tangan? Bu Sumiatun. Monggo, Bu Sumiatun. Bapak Ibu, tiba saatnya untuk menyusun CP menjadi ATP ya, Bapak Ibu, menjadi TP dulu, akhirnya menjadi ATP. Ya, Bapak Ibu, nanti silahkan. Ya, selamat berkolaborasi dengan rekannya serumpun ya, semapel ya. Nanti dibedah itu. Gampang loh Bapak Ibu, tinggal lihat PMM, gitu, tinggal turun-turunkan. Kemudian tinggal mikir ATP-nya mana dulu nih, dipilih yang paling mudah atau yang sulit. Jangan lupa dikasih nomor. Ya, yuk kita susun CP ATP sesuai mapel kita. Oke, next pembelajaran kita adalah ini Bapak Ibu, asesmen 2024. Nah, bagaimana cara membuat asesmen yang terbaru? Ternyata kebanyakan di situ sudah tidak pakai, kebanyakan ya Bapak Ibu disarankan pakainya adalah rubrik ya Bapak Ibu. Rubrik, nanti kita belajar di sana ya Bapak Ibu. Sudah agak menghilangkan yang namanya angka nih Bapak Ibu. Nanti tinggal rapotnya seperti apa itu ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ini next kita belajar ya Bapak Ibu. Kita akan belajar pembelajaran dan asesmen. Karena kalau sekarang nanti terlalu ini Bapak Ibu, terlalu banyak nanti Bapak Ibu maaf ya, nanti lupa yang CP tadi gitu. Sedikit-sedikit kalau Bapak Ibu memahami itu menurut saya lebih baik daripada kita belajar banyak tapi lupa. Dikit-dikit tapi bisa, alhamdulillah gitu. Monggo Bapak Ibu, tidak ada refleksi ya Bapak Ibu. Nanti refleksinya sama Bu Anissa biar dibikin link refleksi Bapak Ibu belajar apa hari ini. Apa yang menurut Bapak Ibu masih sulit, apa yang sudah bisa dilakukan. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin dari saya cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa japri saya. Bisa via WA, monggo. Bagi yang baru datang ya, tadi saya lihat baru datang. Boleh bisa japri, bisa telepon. Bisa diundang ke MGMP-nya. Berbagi praktik ya Bapak Ibu. Ya Bu. Ini banyak nama-nama asing ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir.
ada yang telat ya, kita sudah mau selesai nih, 1 jam aja. Bapak Ibu sedikit dong izinkan saya untuk mengetahui sejauh mana Bapak Ibu tadi paham tentang apa yang saya sharingkan ke Bapak Ibu tentang bedah CP. Monggo dituliskan di chat room, di kanan bawah ada kotak tadi ya yang sudah di-share Bu Anissa, itu disitulah Bapak Ibu silakan kita refleksi dikit aja biar saya tahu. Kayaknya kan soalnya Bapak Ibu ini diem kan di nun jauh di sana. Saya takut saya bicara sendiri gitu dari tadi. Monggo Bapak Ibu silakan untuk menuliskan sepatah dua patah kata apa yang sudah dipahami. Monggo izin waktu 1 menit nggih Bapak Ibu. Jangan-jangan saya ditinggal tidur ini. Bagi yang off cam, semoga enggak nggih. Bu, ini semuanya pada Bu, tidak tidur menyimak. full fokus ini. Alhamdulillah ya Allah. Sepertinya Bu, semua terkesima dengan paparan Bu Santi malam ini. Jadi sampai speechless dari kata-kata ini. Sangat Bu Anissa. Saya takut kok diam aja, saya tinggal tidur apa ya. Saya sampai loh Bu, meskipun off cam. Tidur apa nggak paham, di antara tidur dan nggak paham, saya takut begitu. Ya ini sharing aja ya Bapak Ibu, jadi ilmunya yang bukan berarti yang bicara di sini saya tuh saya yakin Bapak Ibu tuh lebih bisa dari saya lah ini. Intinya saya sharing aja apa yang sudah saya dapatkan di Bintek kemarin saat liburan. Nah inilah saya kasihkan ke panjenengan seperti itu. Nah kebetulan kok Bintek modul ajar terkurasi ini dari Kemendikbudristek ini ternyata langsung digelondongkan SK terbaru bedah CP sama asesmen 2024. Nah langsung tuh dulu saya langsung minta Ibu Yulia untuk Bu Yulia saya kirimkan, itu terbaru soalnya. Jadi mungkin belum banyak yang tahu ya. Baik Pak, nanti biar di share di YouTube ya Pak ya, di YouTube-nya SMP 1 Ngaringan, karena ini saya rekam ya Bapak Ibu. Nanti jika Bapak Ibu masih ada kendala atau apa yang ingin ditanyakan, mungkin di sini malu ya, boleh nanti minta nomor WA saya di Bu Anissa atau Bu Ani atau Bu Nuki, seperti itu. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Mohon maaf, saya banyak bicara, pasti saya banyak salah. Hanya demikian yang bisa saya berikan nih Bapak Ibu, sharing ilmunya, semoga manfaat nih Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Santi. Mari kita berikan aplaus untuk Bu Santi. Mungkin tanda cinta, tanda bunga, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Santi Widyastuti MPD selaku narasumber webinar pada kesempatan malam hari ini. Sungguh Ibu Santi, dengan kita mengikuti kegiatan pada malam hari ini khususnya untuk pertama kalinya di SMP Negeri 1 Ngaringan, khususnya komunitas belajar Geli Sanggar, ini menambah wawasan baru, semangat baru, motivasi yang sangat baru bagi kita semua agar nantinya bisa lebih mengembangkan diri lagi, Ibu Santi. Kami khususnya rekan-rekan guru yang ada di SMP Negeri 1 Ngaringan dan tentu saja rekan-rekan guru yang lain yang saat ini juga mengikuti kegiatan webinar pada saat ini. Luar biasa ya, bedah CP yang andekan saya tidak mengikuti kegiatan ini, tentu saja saya juga tidak mengerti bagaimana bedah CP itu bisa kita lakukan. Ternyata ini menambah
betul-betul menambah ilmu baru bagi kami dan akan menerapkan ya ilmu tadi pada kesempatan berikutnya bersama rekan-rekan guru. Karena waktu sudah cukup ya untuk pemaparan pada kesempatan malam hari ini. Saya lihat juga ada yang resin Bu, ada Bu Samsiah mau tanya. Ya, Bu Samsiah, monggo Bu Samsiah. Oh, kepencet mungkin. Baik. Oh, Ini Bu Ani. Terima kasih Ini, bisa lagi. ya. Oh ya, monggo. Ya. Ya, tutup. Ini Ibu Samsia dari Makassar ini. Oh ya, monggo Ibu. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Ini saya telat masuk, cuman kemarin kan saya masih pakai CP yang lama untuk mapel matematika Ibu Pasede. Ya. Ini untuk menurunkan CP kan beda CP kemarin tuh dibuatnya TP, kemudian ATP, cuman masih sering bingung tuh Bu. Yang kontennya dengan apanya lagi tuh, kompetensinya. Oke, Bu Ani masih boleh ada waktu sebentar? Ya tolong pencerahannya Bu, soalnya saya agak telat masuk nih. Oke, baik. Gimana Bu Ani? Oke, boleh ada waktu sedikit Bu, monggo. Oke. Untuk Bu Samsian dari Makassar ya. Ya. Baik. Gini Bu, kalau di matematika yang saya tahu, coba ya saya ini aja. Ya. Sini aja kita ke alurnya aja langsung biar kita jangan ngawur gitu ya Bu. Ya. MM-nya. Bentar. Izin sebentar ya Bu ya. Saya deteksi matematika karena yang matematika ini kemarin saya cross check dengan Bu Laila itu berbeda ya. Tidak seperti seni musik. Iya, berbeda. Ya, berbeda Ibu. Biasanya di situ udah ada kontennya ya Bu? Ada. Oke, kita bedah sebentar Bu. CP. Kemudian jenjangnya SMP. SMP kan Bu, bener ya? Iya, SMP. Oke, matematika. Kita lihat CP-nya di fase D ya. Nah, ini CP-nya banyak sekali ya, Bapak Ibu, capaian umumnya. Ya, panjang Bu. Iya. Ini Ibu, cara menurunkan dari sini nih, dari per elemen, capaian per elemen. Ya. Ini kan sebenarnya capaian per elemen ini dari yang general tadi, yang global yang di atas ini sudah turun ke bawah. Betul. Sebenarnya. Ya betul, ada bilangan. Caranya nanti Ibu yang gede itu tadi, yang banyak itu nanti ditaruh di atas, tetap di atas ya. Itu ada filenya dari saya, nanti linknya dibuka aja. Nah itu caranya seperti itu. Yang CP per elemen silahkan nanti dikopas aja, kopas sesuai CP per elemen ya. Nah ini karena ini betul, kalau tadi kan di kita itu kan mengalami ya Bu. Nah di panjenengan ini bilangan gitu, bukan mengalami. Nanti yang mengalami CP per elemen yang bilangan, ini panjenengan ganti bilangan, bukan mengalami ya. Ya. Oke. Jadi CP per elemen bunyinya ini, terus tadi dia dapat membaca bla 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 ini ya, sampai dengan masalah. Oke, sampai dengan bait kedua. Seterusnya sampai bilangan, kemudian aljabar, pengukuran, geometri, analisis, aljabar, uang. Baik, nah ini untuk diturunkan menjadi TP, ini dari CP per elemen menjadi TP, Bapak Ibu nanti melihat peserta didik bla 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 ini. Ini kata kerjanya. Berarti kata kerjanya apa Ibu ini? Ada sederet ini. Ada membaca, menulis, kemudian membandingkan. Ya. Bandingkan. Nah, kontennya itu ada di sini. Bilangan, ya, di bilangan bulat bla sampai dengan finansial.
Iya betul. Oke, betul. Kemudian berarti nanti kompetensinya ada berapa ini, Bu, yang bilangan ini? Ada membaca, menulis, Membaca, ada kemudian menulis dan membandingkan. Ditambah lagi Ya. yang di bawah ini, Bu, menggunakan. Ya, 4 ini ya? menerapkan. Ya, Enggak. Baik, nanti berarti TP-nya itu ada 4 kompetensi. ya. Nah, ini kan ada 2 ya, Bu, ya? Peserta didik, tapi kalau menjadi TP, nanti peserta didiknya dihilangin, diganti Ya. dengan kata kerja. Nah, itu membaca dulu, menulis, membandingkan. Sesuai dengan per elemen ya, Bu. Elemennya Ya, Bu. 9. Kemudian nanti elemennya aljabar. Nah, aljabar ini ada berapa? Kita tinggal ini. Kalau peserta didik dapat mengenali, memprediksikan, mengeneralisasi, ini kan ada 3 juga. Ada 3 juga. Ya, kemudian di bawah ini ada berapa? Tinggal kita deteksi kompetensinya ada berapa. Nah, itu nanti Menggunakan menjadi TP. Ya, menjadi TP. Nah, setelah TP nanti turun menjadi ATP. Nah, Ya. untuk turun menjadi ATP ini baru nanti Ibu pilah dulu dari bilangan, aljabar sampai dengan analisis data peluang. Dari Ya. kesekian langkah-langkah itu, mana yang paling mudah dilakukan murid panjenengan dulu? Yang murid Ibu yang paling mudah apanya dulu? Yang di mana dulu? Misalnya bilangannya dulu. Misalnya menulis dengan mengenali yang mana dulu gitu. Ya. Yang mau didahulukan gitu. Kan Ibu yang paling tahu tuh karena pelajaran iya, matematika ya nggak ngerti. Nah, jadi itu yang pertama ya Bu ya, ditulis. Iya, Menulis nanti kalau bilangan yang bulat. di Ya. ATP itu harus angka, Bu. Angka diurutkan dari 1 per indikator tadi ya, Ya, maaf per kompetensi tadi. Nanti diurutkan mana yang langkah-langkah yang paling ATP yang paling mudah dilakukan. Mudah. Itu Ya. dulu yang didahulukan ya, yang utama ya. Iya, yang paling didahulukan mudah yang dulu paling ya. mudah. Yang paling mudah ke yang paling sulit. Nah, itu aturan menyusun ATP di CP ya. Menurunkan ATP dari CP. Itu dicari yang paling mudah dilakukan murid, bukan jenengan ya, tapi murid ya. Dari mudah ke sulit seperti itu. Gimana Ibu? Oke, Bu ya. Terima kasih Bu. Ada pencerahan? Terima kasih atas pencerahan ya. Iya, baik. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk Ibu yang jauh di sana ya dari Makassar. Luar biasa. Terima kasih Ibu Samsiah yang sudah bergabung. Ya. Nanti masih ada sambungannya Bu, masih ada 2 webinar kita. Nanti ditunggu aja infonya. Kapan itu? Kurang tahu, nanti menunggu aja. Dipantengin aja kombel kita ya Bu, Geli Sangar. Nanti dipantengin aja, dicek terus gitu. Ya. Untuk yang berikutnya materi apa ya Bu ya? Pembelajaran dan asesmen mungkin seperti itu. Kemudian sampai menjadi modul Bu nanti. Sampai sesi yang ketiga mungkin modul ya. Semoga ada ada kesempatannya lah. Nanti biar diatur sama ketua kombelnya. Iya. Iya. Terima kasih Bu ya. Iya. Ya. Monggo Bu Ani. Sudah bisa nggih? Ya, makasih. Oke. Ya, bisa terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Dari kami. Ya, Sangar Ibu. Salam dari Makassar Ibu. Iya. Semangat selalu Ibu. Ya. Mungkin masih ada lagi yang ingin ditanyakan dari pemaparan Ibu Santi, mumpung kita masih bertemu pada room ini. Monggo kami persilahkan yang masih ada unek-unek barangkali kaitannya dengan pembelajaran atau mata pelajaran yang Ibu ampu selama ini. Monggo Bapak Ibu semua. Oke, Ibu Sujiatmi, monggo silakan Ibu Sujiatmi. Saya menanyakan tadi untuk ATP diberi penomoran, nomornya ditaruh di mana ya itu? Maaf, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Suci. Ini akan jawab oleh Ibu narasumber. Kami persilakan Ibu Santi Widyastuti.
Terima kasih Bu Ani untuk Bu Suci matur nuwun pertanyaannya. Jadi penomorannya di paling kanan nggih. Oke, saya coba share lagi. Nah, ini ada file mentah Bapak Ibu dari saya. Nanti linknya materi itu sudah komplit ya. Ini banyak yang baru masuk ya Bapak Ibu. Oke, luar biasa banyak nih. Ini Bapak Ibu ya, yang alur tujuan pembelajaran itu di paling kanan. Terlihat mboten nggih? Ya, kelihatan. Oke, kelihatan ya. Saya tadi melihat itu kan belum ada memang ya di PMM, sehingga saya menanyakan ini. Makasih. Oke, kalau di PMM tidak ada ATP, Bu. Jadi dia baru CP per elemen gitu. CP per elemennya ya. Oke, nanti CP per elemen di sini. Jadi elemennya apa? Kalau matematika kan tadi bilangan ya. Nah, nanti mengalami ini dihapus jadi bilangan. Nah, saya belum lihat tuh yang materi yang mapel bahasa Inggris. Ya, elemennya apa? Saya belum ngecek. Materi bahasa Inggris kan ada menyimak, berbicara, membaca dan sebagainya. Ada 4. Oke, pokoknya diturunkan aja Bu. Ini elemennya taruh sini, kemudian CP-nya yang tertulis di PMM itu kopaskan aja di CP ini. Kemudian yang untuk tujuan pembelajaran kan di situ enggak ada. Nah, ini dari CP ini itu tadi ya, kembali tadi kompetensinya apa diturunkan satu-satu. Peserta didiknya dihilangkan menjadi langsung kata kerja bla 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 gitu ya. Kalau tadi kalau di saya kan peserta didik menggunakan mengembangkan itu ada 2 ya. Misalnya ini ada 2 ya, saya 2 gitu. Kalau ada 3 ya saya 3. Tadi kayak matematika itu kan 3 ya. Ada 3 kompetensi. Nah, itu kata kerja, kompetensinya itu kata kerja, menggunakan, mengembangkan, menggunakan lagi, tapi menggunakan yang ini konteksnya berbeda, sudah beda konten. Sudah beda materi. Kalau yang 2 ini beda, ini sama ya materinya, cuman beda kompetensi gitu seperti itu. Kemudian kalau di ATP tinggal diturunkan lagi ke sini. Mana sih yang termudah yang dilakukan dari TP ini dicari diurutkan dari nomor 1, ini yang paling kanan sendiri 2, 3, 4 sampai seterusnya. Nah, Ibu Bu Suci. Makasih. Oke. Terima kasih Bu Santi. Bu Suci luar biasa, Bu Suci. Ini kita beri aplaus untuk Bu Suci yang semangatnya betul-betul menginspirasi. Inspirasi bagi kami, Bu Suci. CGP, calon guru pensiun. Kita perlu calon guru pensiun. Luar biasa semangatnya. Kita perlu mencontoh Ibu Suci Yatmi, yang semangatnya luar biasa sampai hari ini. Ini betul-betul inspirasi karena konon ceritanya kata Bu Anissa setiap orang itu adalah inspirasi. Ya, ini ya dari lubuk hati saya yang paling dalam ini Bu. Ya, Bu Santi memang luar biasa. Malam hari ini ada pembelajaran baru ya, khususnya saya dan barangkali secara umum rekan-rekan guru semua tanpa kita mengikuti kegiatan malam hari ini barangkali tidak akan pernah tahu bagaimana kita itu bisa membedah CP Bu Santi. Terus terang seperti itu, akhirnya malam hari ini otak kita mampu bertambah ilmu bermanfaat yang nanti akan kita terapkan pada mata pelajaran, khususnya saya pada mata pelajaran IPS. Begitu, karena barangkali setiap mata pelajaran itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda seperti itu ya, bisa tinggi, yang memang kita perlu bertemu, kemudian perlu latihan untuk membuat mulai dari CP sampai kemudian sampai menjadi modul. Sejujurnya barangkali modul itu tidak hanya kita dengan ATM saja, tapi kalau bisa ya kita bisa membuat sendiri. Itu harapan yang ideal, ya. Ya semoga kita bisa melaksanakan. Monggo, masih ada sedikit, mungkin 1 orang yang ingin bertanya, monggo, saya persilahkan. Nanti kalau nggak ada, Ibu Yulia menutup atau memberikan close statement. Ya udah, sebelum saya tutup, saya akan memberikan sebuah pantun untuk semangat kita, nggih.
menulis puisi di daun lontar. Cakep. Walau sulit, kita tetap bersabar. Cakep. Malam hari ini kita tetap ikut webinar Cakep. bersama komunitas belajar Gelis Sangar. Terima kasih. Walaupun pantunnya sederhana, tapi ya paling tidak bisa menyemangati Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu masih semangat hari ini, Bapak Ibu? Semangat. Biasa. Masih semangat. Semangat. Iya, Ibu Samsiah itu juga semangat nih, luar biasa. Bapak Ibu yang hormati, karena pemaparan sudah secara gamblang, panjang kali lebar dari Ibu narasumber, Ibu Santi Widyastuti, MPD, yang betul-betul membawa warna baru bagi komunitas belajar Gelis Sangar. Karena waktu sudah hampir menunjukkan 20.45 ya. Karena masih ada waktu sedikit ya, barangkali dari Ibu Yuliawati Susana selaku pengawas bina kami, mohon kiranya Ibu Yuliawati bisa memberikan semangat lagi setelah selesai kita melaksanakan kegiatan webinar pada kesempatan malam hari ini. Kami persilahkan kepada Ibu Yuliawati. Ya enggak ya, Bu Yulia ya? Monggo Bu Yulia. Aktif enggak Bu Yulia, Bu? Monggo Bu Yulia. Ya. Halo, teman. Ada nggak? Oh ya wes. Oh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, karena Bu Yuliawati barangkali ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Ini karena kegiatan sudah selesai dari awal hingga akhir pada malam hari ini. Luar biasa. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup lagi nggih, nanti sebelum istilahnya live dari room ini, apakah nanti bisa foto Ibu Santi untuk nanti dibuat status atau gimana? Ya, sakit Bu, sakit. Nanti semua foto saya kasihkan Bu Anissa biar kumpul jadi satu di link itu. Ini saya tutup dulu nggih. Terima kasih semuanya, semoga kita tetap bersemangat dan kesempatan hari ini bisa memberikan warna bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti room ini sampai malam hari ini pukul 8.25. Barangkali Bapak Ibu sebetulnya sudah istirahat tapi harus mengikuti kegiatan ini. Tentu saja ini merupakan hal yang baru bagi kita dan semoga kelanjutannya juga terus-menerus semakin meningkat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu silakan baru nggih. Barangkali Bu Santi untuk gayanya apa Bu Santi? Ya, baik. Saya yang screenshot nggih. Ada gayanya Bapak Ibu, gayanya apa? Gayanya apa? Mas Sigit mungkin punya ide. Kayak rajin. Apa ini? Ilek ini. Ayo Bu Anissa, gayanya apa Bu Anissa? Bu Ati, semuanya on cam,
biar nanti lihat. Monggo Bapak Ibu bisa on cam, insya Allah masuk semua ini 40. Kamera aku rewel, Bu. Gayanya Bu Eti, Bu Santi monggo gayanya gimana Bu Santi yang Ini Bapak Ibu kan sudah tahu ya, apa itu CP yang sebelumnya mungkin Bapak Ibu tuh bingung. Cara membuat modul itu CP-nya TP ini suka ngendi gitu ya. Sekarang udah tahu. Apa yang Bapak Ibu mau pakai gaya apa kalau udah tahu? Kira-kira mau disimbolkan apa? ingin lebih tahu gitu Bu ya? Ingin lebih tahu lagi. Apa Bu? Gambar warung. Waru. Gimana nih? Waru kebalik atau ini? Gimana Bu? Gambar cinta. Dua tangan ya, cinta gini ya, gini. Tangannya di depan semua, nanti saya yang screenshot. Monggo, kita ikuti gayanya saran dari Bu Suji. CP, boleh C, boleh C kalau ada C, ada love. Oke, Bapak Ibu. Silakan bagi yang berkenan. Oke ya, mulai ya. Saya foto. C. Saya C aja karena tangan saya yang satu kepake untuk screenshot. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, satu lagi. Sebentar. Sebentar, tahan dulu. Sebentar. Tahan senyumnya. Sama Bu kayaknya? Lain-lain, coba dipikir dulu, monggo. Monggo dipikirkan dulu gayanya apa. Nah, itu sudah saya share ya Bu Anissa, nanti Bu Anissa tinggal ngunduh di ini, di grup SMP kita ya. Nanti biar dijadikan satu file. Ayo Bapak Ibu, satu lagi. Monggo. Ibu ditaruh Ya gini ya, Bapak Ibu kan udah tahu toh sekarang CP, gaya dikit dong gitu ya. Oke, gini. Sini, yuk. Oke, gaya dikit. Udah bisa nih, udah tahu nih cara menyusun CP menjadi TP dan ATP. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bapak Ibu semuanya. Monggo Bu Ani. Terima kasih Bapak Ibu. Ini dari awal hingga akhir luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Oke.